Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bersama saya Mukhlis Dendros. Kultum tentang kurban mencukupi kebutuhan gizi kaum kecil. Pada tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di mana saja merayakan Hari Raya Idul Adha. Di samping melaksanakan sholat Idul Adha, maka sebuah keistimewaan pada Hari Raya Idul Adha itu diadakan penyembelihan hewan kurban bagi mereka yang mampu memiliki kelebihan harta. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kata Allah, aku telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kalian. Fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi dalam ayat ini ada dua kewajiban, yaitu solat dan berkurban. Solat bagi seorang mukmin sudah menjadikan satu kewajiban. Nah, ini dilakukan oleh semua orang yang beragama Islam. Sejak kecil dididik, dibimbing dan diarahkan. Sedangkan ibadah kurban yaitu bagi mereka yang mampu, yang punya kelebihan harta sehingga bisa untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban bagi seorang mukmin ini merupakan sebuah kewajiban sampai Rasul memberikan sebuah ancaman bagi mereka yang mampu tapi tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Maka kata Rasul, jangan dekat-dekat kepada tempat sholatku. Demikian ya ancaman yang diberikan Rasulullah SAW kepada orang yang tidak mau berkurban, padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Ibadah kurban dia merupakan wujud ketakwaan seseorang, dan karena memang orang bertakwalah yang bisa untuk melaksanakan sebagian besar perintah agama ini, termasuk ibadah kurban. Sampai Allah menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima, mengabulkan ya kurban seseorang karena ketakwaannya. Jadi takwa itu dasar, landasan untuk bisa diterima kurban seseorang. Nah, berkurban itu membutuhkan keimanan, karena betapa banyak kaum muslimin yang memiliki harta tapi dia tidak mau melaksanakan kurban. Kenapa? Keimanan tadi. Padahal dibandingkan kepemilikan yang dia miliki itu lebih daripada sebatas membeli hewan kurban, tapi karena keimanan sehingga dianggap ibadah ini belum lagi sebuah kewajiban bagi dia. Tapi Rasul juga memberikan sebuah kabar gembira bahwasanya bagi mereka yang berkurban itu ya sampai setiap helai bulu dari hewan kurban itu sebuah kebajikan. Betapa banyak bulu hewan kurban itu tak terhitung jumlahnya. Nah, itu dihitung menjadi sebuah kewajiban. Maka beruntung orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban itu. Nah, hikmah lain daripada ibadah kurban adalah memberikan kebutuhan gizi bagi kaum yang kecil. Tidak semua umat Islam bisa menikmati daging setiap hari. Jangankan untuk setiap hari, untuk sekali sebulan saja ini sangat sulit, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Ya, maka dengan adanya
penyembelihan hewan kurban lalu didistribusikan kepada mereka yang berhak, yang selama ini mungkin sulit untuk bisa membeli daging, dengan pemberian itu berarti terjadi perubahan gizi, perubahan menu dalam kehidupannya, sehingga bertukar selera. Ini menjadikan seorang muslim itu jadi muslim yang akhirnya punya selera yang sama dengan saudaranya yang memiliki harta. Ya. Dan peluang itu terjadi hanya di Idul Adha. Sehingga berbahagialah orang yang bisa membagi saudaranya ya hewan kurban, apalagi bisa membagi lebih sehingga bisa untuk kebutuhan sekian hari. Nah, untuk memasok ya kebutuhan makanan yang bergizi bagi kehidupan saudaranya. Karena memang seorang mukmin itu dia harus saling membantu, saling menolong, saling berbagi dengan yang lain agar ibadah itu, agar harta itu bernilai ibadah dan berkah. Nah, sementara bagi mereka yang belum mampu untuk berkorban, maka mungkin dengan kajian ini, dengan kultum ini terangsang ya untuk bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun-tahun yang akan datang. Karena memang pelaksanaan ibadah kurban itu ya memang sebuah kewajiban bagi seorang mukmin. Nah, tidak ada orang yang berkurban itu akhirnya dia miskin. Tapi dengan berkurban itu akhirnya Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Karena sudah banyak nikmat Allah yang kita terima, hanya diminta oleh Allah untuk berkurban, dan berkurban itu ada masih untuk kita yaitu sepertiga, sedangkan yang lainnya untuk dibagi-bagikan untuk kepentingan masyarakat agar juga merasakan hal yang sama di dalam menu untuk beberapa hari di Idul Kurban. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan sehingga bisa untuk melaksanakan ibadah kurban itu dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.